bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan juga acara ini berlangsung live streaming di Kominfo Kabupaten Lahat. Jadi Bapak Ibu yang tidak hadir boleh nonton secara gratis live streaming di Kominfo. Kembali kami informasikan selamat datang kepada penjabat Bupati Lahat di lokasi Plaza Lematang dalam rangka acara launching pelayanan bergerak mobile di Kabupaten Lahat. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan juga kami informasikan kepada Bapak Ibu yang berada di sayap kiri atau di belakang podium, kami mengajak Bapak Ibu untuk duduk bersama di kursi yang berada di sebelah kanan kami, atau tepatnya di belakang podium. Dan acara pada pagi hari ini berlangsung Zoom meeting bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan juga acara pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menonton secara live streaming di Kominfo Kabupaten Lahat. Dan kami persilakan kepada pers untuk mengabadikan momen ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum duduk di kursi, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan juga kami juga masih menantikan kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat. Akan hadir juga bersama kita Ibu Aditya Trinia Apriliani SSTP MSI. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat, Ibu Aditya Trini Apriliani SSTP MSI, dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lahat, Ibu Ria Chandra telah hadir bersama kita. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan kursi, kami persilakan untuk hadir dan duduk bersama di kursi yang telah kami sediakan. Dan kami persilakan kepada pers untuk mengabadikan momen ini selama 1 menit. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan kepada pers untuk kembali ke tempat semula dan segera mengklirkan area yang berada di sebelah kiri kami. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bergabung duduk bersama di area sebelah kanan kami atau belakang podium kami. Terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Silakan Bapak untuk mengklirkan area di depan podium. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini di Plaza Lematang. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu untuk yang memiliki handphone atau alat elektronik lainnya dapat mensilentkan atau digetarkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat telah hadir bersama kita Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Bapak Aki Dwi Soeharto. Selamat pagi Bapak. Dan yang terhormat serta yang kami banggakan telah hadir bersama kita penjabat Bupati Lahad, Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Selamat pagi Bapak. Dan juga hadir bersama kita yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Lahad, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lahad, yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Lahad, Ibu Aditya Triana Apriliani SSTP MSI, dan juga hadir bersama kita Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lahad, Ibu Ria Chandra, yang kami hormati Asisten Staf Ahli Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahad, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita hadir bersama di Plaza Lematang dalam rangka acara launching pelayanan bergerak Mobile Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lahad. Hadirin dimohon berdiri. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat Busro. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang akan dikhulafai oleh yang kami hormati, Bapak Haji Mulus Akbar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Liridolillahi ta'ala lihazal majlis al-fatihah wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya awwalan awwalin wa ya akhiral akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqdik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa hazal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Kami bersama yang hadir dalam rangka launching pelayanan publik
Mall pada hari ini di Plaza Lematang. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, mohon ridha wal hidayahmu atas terselenggaranya acara ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ahdika wa wa'adika mastata'tu sana'tu abu ulaka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, Allah yang maha menjagakan, kami bermohon padamu ya Allah, jagakan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia, jagakan Kabupaten Lahat yang bermanfaat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhanallah wa bihamdi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Mulus Akbar. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita juga akan mendengarkan laporan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lahat kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Iksan Fadli SIP MM, Asisten 2. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Lahat beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Lahat. Yang kami hormati Bapak Menteri PAN RB yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Aki Dwi Soeharto selaku PLT Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif. Yang kami hormati Bapak-bapak unsur Forkopimda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lahat. Yang kami hormati seluruh kepala perangkat daerah, pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Lahat, dan pada yang terhormat seluruh pejabat administrator yang sempat hadir, dan juga Camat Lahat dan Camat Lahat Selatan, serta hadirin para undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka launching penyelenggaraan pelayanan bergerak atau mobile dalam rangka uji coba Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lahat. Selanjutnya selawat teriring salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya yang insya Allah kita umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami melaporkan seluruh kegiatan daripada pelaksanaan percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Lahat. Adapun dasar pelaksanaan yaitu 1. Peraturan Menteri PAN RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri PAN RB nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan publik. Dan 3. Keputusan Bupati Lahat nomor 503 /33/Kep/2024 tentang pembentukan tim percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Jadwal kegiatan pelayanan bergerak atau mobile ini akan dilaksanakan
mulai hari ini Mall Pelayanan Publik secara penuh setelah revitalisasi Gedung Plaza Lematang ini akan diresmikan menjadi Mall Pelayanan Publik beroperasi secara penuh. 3. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lahat dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Dan selanjutnya, Kementerian PAN dan RB akan melaksanakan atau melakukan evaluasi faktual terkait dengan operasionalisasi pelayanan, dan salah satu yang akan diuji dalam hal ini yaitu uji coba dalam rangka pelayanan bergerak atau mobile. Adapun penyelenggaraan pelayanan bergerak atau mobile sementara ini kami laksanakan yaitu sebanyak 6 unit pelayanan yang nantinya akan menjadi salah satu jenis pelayanan dalam mall pelayanan publik pada saatnya nanti. Adapun pelayanan yang akan dilaksanakan dalam pelayanan bergerak atau mobile sebagai berikut. 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. 4. Dinas Sosial Kabupaten Lahat. 5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lahat. Dan 6. Bank Sumsel Babel Cabang Lahat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon arahan dan pembinaan dari Bapak Deputi Pak Aki, nanti mohon memberikan arahan dan pembinaan kepada kami untuk persiapan uji faktual dan persiapan pelayanan secara penuh, yang insya Allah target kami ini Pak Bupati di progres kegiatan tim, insya Allah kalau ini berjalan sesuai dengan harapan, di awal bulan September sudah kita mintakan launching secara penuh, dan kehadiran daripada Bapak Menteri PAN dan RB kita harapkan. Dan selanjutnya juga nanti pada saatnya kami mohon kepada Bapak Bupati untuk juga berkenan memberikan sambutan sekaligus melaunching secara resmi penyelenggaraan pelayanan bergerak atau mobile di Kabupaten Lahat ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iksan Fadli SIP MM. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh PLT Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif. Mohon berkenan kepada Bapak Aki Dwi Soeharto. Disilakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Lahat Bapak Muhammad Farid SSTP MSI beserta Ibu. Yang saya hormati jajaran Forkopimda di lingkup pemerintah Kabupaten Lahat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat beserta Ibu, para asisten, staf ahli, dan para kepala OPD Kabupaten Lahat. Yang saya hormati para kepala instansi vertikal maupun perwakilan dari sektor BUMN, BUMD maupun swasta yang turut hadir, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Pak Menteri dan Pak Deputi karena Pak Menteri pada pukul 10 tadi ada agenda dengan BPK dalam rangka entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat ya LKPP dan berhalangan hadir bersama kita di pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa
satu dua patah kata dalam rangka ikut mendukung kebahagiaan kita bersama di pagi hari ini dalam rangka launching layanan bergerak atau mobil services yang sudah disediakan rencananya dengan 6 unit mobile. Nah, ini saya sungguh-sungguh berbahagia. Izinkan untuk memulai sepatah dua patah kata ini dengan satu bait pantun. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat berjumpa pada hari ini di bulan yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka merayakan kehadiran pelayanan bergerak atau mobile services di Kabupaten Lahat. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, Presiden kita Bapak Joko Widodo memberikan arahan penting tentang reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang berdampak dan bukan hanya tumpukan kertas, sehingga birokrasi harus lincah dan cepat. Dalam menerjemahkan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri Pan-RB menyusun 7 program prioritas. Salah satunya adalah akselerasi pembentukan MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia. Birokrasi merupakan engine atau mesin yang menentukan keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, maka semakin cepat upaya untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai permasalahan lain yang kita hadapi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang mall pelayanan publik, didefinisikan bahwa sebagai pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten, serta badan usaha milik negara, badan usaha milik pemerintah daerah, serta swasta yang terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Namun, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa pelayanan yang diberikan hanya melalui satu gedung MPP secara terbatas, tetapi melalui berbagai kanal terintegrasi yang kita sebut dengan omni-channel. Konsep omni-channel inilah merupakan suatu pendekatan yang kita gunakan bersama untuk menyediakan pengalaman yang terintegrasi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pengguna layanan melalui berbagai saluran interaksi dan pelayanan. Dalam strategi omnichannel ini, instansi pemerintah tidak hanya fokus pada saluran pelayanan seperti kantor fisik atau platform online, tetapi berusaha untuk menyatukan dan mengkoordinasikan semua saluran yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah gedung layanan, situs website, aplikasi seluler, media sosial, dan sebagainya. Penerapan MPP sebagai bagian dari implementasi omnichannel yang sesungguhnya memungkinkan masyarakat dapat menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan melalui berbagai kanal tersebut, yaitu pelayanan secara langsung atau direct services, seperti layanan yang tersedia di MPP, pelayanan bergerak atau mobile services, seperti layanan bergerak yang saat ini akan kita resmikan bersama. Kemudian ada juga layanan mandiri atau self-services, seperti pemanfaatan anjungan mandiri untuk cetak kartu keluarga, bayar pajak kendaraan bermotor, dan pelayanan secara elektronik atau electronic services, mencakup seperti layanan kependudukan dan izin
tenaga kesehatan di MPP digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat untuk menerapkan MPP digital nasional adalah persentase penduduk yang sudah memiliki identitas kependudukan digital. Saya tadi mendengarkan sebelum upacara atau kegiatan seremoni peluncuran layanan bergerak Kabupaten Lahat ini dilaksanakan. Master seremoni menyatakan Bapak Ibu mohon segera mengurus identitas kependudukan digitalnya. Nah, harapan kami seluruh pegawai negeri sipil atau ASN Kabupaten Lahat mengawali hal ini sehingga cakupan atau persentase penduduk yang memiliki identitas kependudukan digital ini menjadi semakin tinggi. Karena salah satu persyaratan di dalam memberikan atau menyediakan layanan MPP digital adalah berapa persen rasio penduduk yang sudah memiliki identitas kependudukan digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengadopsi pendekatan omnichannel, pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan, dan meningkatkan loyalitas pengguna layanan karena pengalaman yang lebih baik dan terintegrasi. Bapak Ibu, kita bisa dapat belajar dari berbagai negara seperti Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi sejak lama. Di Azerbaijan contohnya, semua kementeriannya sudah menjalankan pelayanan terpadu one-stop service. Ya, nah dengan sebutan Asan Khidmat. Asan Khidmat itu adalah layanan yang mudah dalam bahasa Indonesianya. Di Georgia, mereka menyediakan public service hall seperti MPP saat ini. Selain pelayanan langsung dan pelayanan secara daring, Azerbaijan juga mengembangkan pelayanan keliling atau mobile Asan service dan pembayaran secara online melalui Asan Pay untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak sampai di situ saja, negara seperti Uzbekistan juga melakukan perluasan pelayanan terpadu hingga tingkat kelurahan dan mendorong penguatan fungsi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pada tingkat desa hingga kelurahan dan kecamatan sebagai community center. Dengan demikian, keseluruhan kelurahan di Uzbekistan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan sosial bagi warganya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, terkait dengan posisi sebaran MPP saat ini. Sejak tahun 2017 hingga Maret 2024, saat ini telah terdapat 216 MPP yang telah diresmikan dan beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, atau sekitar 43% dari jumlah kabupaten kota yang ada. Di antara 216 MPP tersebut, terdapat 60 MPP yang termasuk lokus implementasi MPP digital dan 191 daerah yang memiliki gedung MPP fisik. Jumlah pembentukan MPP diharapkan akan terus meningkat seiring dengan gigihnya komitmen Bapak Kepala Daerah dan semua stakeholders yang terlibat untuk mewujudkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan. Jika kita lihat progres pembentukan MPP di Provinsi Sumatera Utara, baru terdapat beberapa MPP saat ini, dan harapan kami segera Kabupaten Lahat memiliki MPP ya sebagai saluran utama dalam bentuk layanan langsung atau direct services. Dan hal ini dapat segera diresmikan oleh Menteri Pan-RB di kemudian hari setelah diresmikannya pelayanan bergerak atau mobile services pada hari ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, tentu saja pembangunan mobile services terus perlu dikembangkan dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Lahat dengan luasan setidaknya 4.000 meter persegi dan ada 24 kecamatan yang tersebar luas. Hal ini memang tidak mudah, namun selayaknya kita perjuangkan untuk menghadirkan pelayanan bergerak
untuk memperluas jangkauan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah Kabupaten Lahat. Kami berharap pelayanan ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat setempat. Di antaranya adalah akses yang mudah. Diharapkan kehadiran layanan bergerak atau mobil services akan memudahkan masyarakat Kabupaten Lahat untuk mengakses berbagai layanan dan informasi penting tanpa harus berpergian jauh. Yang kedua, peningkatan ketersediaan informasi dengan mobile services atau layanan bergerak diharapkan meningkatkan ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal, termasuk informasi tentang kesehatan, pendidikan, lowongan kerja, dan layanan publik lainnya. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, kemudahan bertransaksi. Melalui layanan bergerak atau mobile services, masyarakat diharapkan dapat merasakan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan, pembelian, dan pelayanan lainnya secara online, mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, serta meningkatkan efisiensi. Hal ini karena dengan menjadi backbone utama dari layanan omnichannel adalah layanan elektronik atau portal pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lahat atas terselenggaranya layanan keliling mobil services Kabupaten Lahat. Semoga dengan kehadiran layanan ini memberikan nuansa baru penyelenggaraan pelayanan yang modern dan ramah bagi warga masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh warga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan, keselamatan, dan kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aki Dwi Suharto yang telah menyampaikan dan sekaligus banyak sekali masukan-masukan Bapak Ibu telah kita baca dari beberapa materi dan pembinaan yang diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari penjabat Bupati Lahat dan sekaligus mohon berkenan Bapak untuk melaunching secara langsung pelayanan bergerak mobile di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lahat secara resmi. Dan mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Farid SST PMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bapak Akik Dwi Suharto, Asisten Deputi Standarisasi Yanlik dan Pelayanan Inklusif. Terima kasih Pak Akik sudah memberikan arahan dan wejangan kepada kita semua. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Ibu Melisa SHMH. Yang saya hormati Dandim 0405 yang dalam hal ini diwakili Bapak Kasdim Mayor Infanteri Sugeng Purwadi. Yang saya hormati
Kapolres Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ibda Okta Aryani, KBO Satlantas Lahat. Yang saya hormati Kajari Lahat diwakili oleh Bapak Frando Kasidatun, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Sekretaris Daerah Lahat, Bapak Chandra. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat, Ibu Aditya Trinia Apriliani SSTP MSI. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lahat, Ibu Ria Chandra. Yang saya hormati pimpinan Bank Sumsel Babel Lahat, Bapak Didit Hardianto. Terima kasih Pak Didit. Yang saya hormati pula para staf ahli Bupati, para asisten, tadi yang sudah melaporkan Pak Asisten 2, Pak Ihsan, terima kasih. Dan juga yang saya hormati Kepala OPD yang hadir atau yang diwakili, wabil khusus juga Pak Yahya, Kepala DPMPT SP. Yang saya hormati Kepala Bagian Camat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Camat Lahat dan Camat Lahat Selatan ya, terima kasih. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan media cetak dan online yang hadir dan seluruh peserta atau seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk hadir sama-sama dalam rangka kita launching Mall Pelayanan Publik Bergerak atau mobile di Plaza Tepian Lematang. Sholawat serta salam tak hentinya marilah kita juga mengaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini tadi sudah dilaporkan oleh Pak Asisten 2 bahwasanya persiapan kita menuju launching Mall Pelayanan Publik itu kita lalui dulu dengan adanya Mall Pelayanan Publik Pelayanan Bergerak atau mobile. Hari ini kita berada di Plaza Lematang yang mana tempat pelayanan publik nantinya yang akan kita launching setelah ini direvitalisasi. Kita doakan mudah-mudahan segera direvitalisasi dan Sarpras Mall Pelayanan Publik bisa kita tempatkan di sini secara maksimal. Untuk internet listrik sudah tersedia, oleh karena itu Sarpras yang ada ini perlu kita tingkatkan lagi. Sayang Mall Pelayanan Publik atau bangunan Plaza Lematang ini yang akan ditempatkan sebagai Mall Pelayanan Publik ini tidak kita segera manfaatkan. Ini aset pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Saya teringat waktu itu Pak Sekda, pertama kali saya Desember datang di Kabupaten Lahat, saya diskusi dengan Pak Sekda. Pak Sekda menyampaikan masukan dan saran kepada saya terkait beberapa hal khususnya Mall Pelayanan Publik. Nah, beliau yang menyarankan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan Mall Pelayanan Publik di Plaza Lematang ini. Ini luar biasa, alhamdulillah. Segala sesuatu itu memang butuh proses, butuh ikhtiar bersama. Oleh karena itu pada hari ini kita seluruh Forkopimda dan seluruh OPD jajaran dan tentunya dibantu rekan-rekan media cetak maupun online, kita bersama-sama membangun pelayanan publik yang langsung menyentuh ke grassroots-nya, menyentuh langsung kepada akarnya. Oleh karena itu pelayanan adalah merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam kita berpemerintahan. Kita hadir selaku ASN, aparatur sipil negara. Kita diberikan tugas dan mandat sama-sama memiliki tugas dan fungsi
Oleh karena itu tugas dan fungsi yang kita emban itu harus kita lakukan dengan baik. Tadi Pak Akik, Pak Astep sudah menyampaikan beberapa clue arahan kepada kita semua. Kita kenal dengan adanya pelayanan mobile, pelayanan terintegrasi, dan juga pelayanan self-services, pelayanan mandiri, dan juga mall pelayanan publik, pelayanan yang terintegrasi, bertatap langsung dengan customer. Dan ini semua masuk dalam standarisasi pelayanan publik yang kekinian. Oleh karena itu, mall pelayanan publik ini merupakan embrio buat kita semua, seluruh OPD, untuk menjadikan semua layanan yang ada di masing-masing kita itu berstandarisasi ketentuan pelayanan publik yang maksimal, yang baik ke depannya. Satu tempat pelayanan hari ini, mall pelayanan publik, ini sangat memudahkan bagi warga masyarakat. Karena lokasi mall pelayanan publik ini di tengah-tengah kota. Jangkauan masyarakat ke mall pelayanan publik ini insya Allah tidak terlalu jauh. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Yang kedua, dengan adanya mall pelayanan publik, pelayanan akan lebih efektif dan efisien. Karena dengan satu tempat, satu pintu, satu atap, semua layanan bisa dilakukan. Bayangkan kalau Bapak Ibu, kita semua, terutama saya dan Bapak Ibu, urus pajak kendaraan, mengurus KTP. Dalam satu momen tidak bisa dilakukan. Dalam satu momen tidak bisa dilakukan. Harus pergi dari satu tempat, setelah itu baru berpindah tempat lain. Nah ini jadi tidak efektif dan efisien. Tapi dengan adanya mall pelayanan publik, sambil gendong anak, ada ruang apa? Laktasi, anaknya bisa disusui sambil menunggu antrian dengan suasana yang nyaman, asri, fasilitas yang lengkap, dan menunggu antrian itu bisa dilaksanakan dengan nyaman. Dulu saya pernah mungkin bercerita Bapak Ibu sedikit, saya itu anak di tengah dari 5 bersaudara. Saya anak nomor 3. Biasanya kalau anak tengah itu diajung-ajung terus. Bener gak Bapak Ibu? Hah? Kalau yang nomor 1, anak nomor 1, jangan, kakak kau lagi belajar, jangan diganggu. Oh iya boleh. Kalau disuruh lagi yang adek, jangan, adek perempuan kasihan kalau jauh. Nah laju kita diajung kan. Nah yang anak tengah ini selalu jadi hero. Nah saya sering diajung sama orang tua, bayar listrik. Jadi bayar listrik tiap bulan. Waktu saya bayar listrik itu ke loket. Loketnya itu naik angkot. Kalau di Palembang dulu naik angkot skip warna kuning. Dari skip ujung ke skip pangkal di Mayor Salim Batubara. Jadi suatu ketika rumah saya itu kebetulan namanya masih nama pemilik yang asal. Pemiliknya itu TNI Pak Sugeng. Mayor saya masih ingat itu SPM. Beliau SPM. Jadi itu saya lupa kalau dipanggil SPM Marjono itu namanya Marjono, SPM Marjono. Mohon maaf Pak Asisten, kebetulan namanya sama. Jadi waktu dipanggil SPM Marjono, saya diam aja. Saya ingat nama orang tua saya Agung Mazani bukan Marjono. Jadi lewat berapa kok nggak dipanggil-panggil, saya masih SMP waktu itu. Jadi pulang sekolah saya ke loket pembayaran listrik. Saya tunggu lama, mana nunggunya nggak ada bangku, duduk aja di pinggir semen terus ada undakan duduk di situ. Yang dipanggil juga senyap, yang manggil juga suaranya senyap-senyap gitu lah, nggak kedengeran. Jadi banyak sekali tantangan yang saya lalui, naik angkot, terus jauh lokasinya, terus juga pas waktu di sana pelayanannya nggak maksimal, loketnya kecil, dipanggilnya melalui lubang loket kecil itu. Ya, jadi belum ada pakai toa-toa dan segala macam waktu itu, masih manual sekali. Nah inilah salah satu
perubahan masa kini, pelayanan kepada masyarakat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya anak kita ditugaskan oleh orang tua, nak tolong bayar listrik, bayar telepon dan lain sebagainya, bayar PDAM, itu bisa gampang. Datang ke sini ada satpamnya. Selamat datang Dek, mau ngurus apa Dek? Izin Pak, mau ngurus bayar PDAM. Oh ya, silakan Dek, loket yang sekian, pencet. Bayangkan Bapak Ibu, itu bisa mendidik anak-anak di Kabupaten Lahat ini disiplin, tertib, dan suka antri. Nah, kalau ini berjalan terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya tidak membayangkan Lahat ini jadi kota yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Karena apa? Perubahan mindset. Yang terjadi ada perubahan karakter. Karsa, karakter bangsa. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan melihat mall pelayanan publiknya, tapi lihat dampak besarnya ke generasi yang ada di Lahat nantinya. Kalau di Jepang, budayanya itu, culture-nya sudah terbentuk. Karena apa? Pelayanannya sudah bagus. Di jalan, mereka kalau ketemu sama orang tua yang lebih tua, mereka hormat. Karena budayanya sudah tertib. Kenapa? Enggak kayak kita, ketemu mau hormat gimana? Orang berkeliaran banyak banget, mau hormat terus sama orang. Tapi kalau di sana kan tertib, yang nyebrang tempatnya ada. Jadi lokasi tempat hormatnya juga ada gitu loh. Nah, kalau di sana kan orangnya juga enggak terlalu banyak ya kan? Jadi yang melintas juga sedikit. Tapi kalau di sini kita masuk ke pasar Lematang sana, orang semua lewat kita hormat semua kan? Misalnya, ini contoh pola pikir. Oleh karena itu, kalau kita menyiapkan fasilitas umum yang baik, trotoarnya bagus, rapi, kayak kemarin, mohon maaf, saya lihat kan ini kotor kemarin depan ini, karena tanahnya turun dari atas dan penuh menggenangi tempat parkir. Nah, setelah kita mau mengadakan mall pelayanan publik di sini, kan dibersihkan. Nah, apa yang terjadi? Setiap ada pembangunan, itu akan terjadi perubahan-perubahan culture yang bagus. Akhirnya apa? Di daerah sini akan lebih bersih, tertib. Pengelolaan parkirnya akan terkelola dengan baik. Dan dampaknya juga, kalau di sini nanti ada pelayanan publik, saya yakin UMKM di sini, Pak Heri Al-Kafi, akan lebih meningkat. Nah, rencananya kan nanti di sini akan dibangun kafe buat teman-teman yang nunggu customer, dan di bawah nanti kita akan buat Pak Yunisa, Pak Heri, tempat sentra oleh-oleh di bawah. Jadi bagi masyarakat yang akan datang ke Lahat mau dapat oleh-oleh, ke bawah, plaza bawah atau sentra oleh-oleh. Nah, kita siapkan tempat makan minumnya yang baik sehingga tamu siapapun datang ke Lahat maupun lokal maupun dari luar kota itu bisa mendapatkan layanan yang baik. Jadi di sinilah pusat nanti beraktivitasnya masyarakat Kabupaten Lahat. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kodim, Polres, Pak Bang Sumsel, BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Lahat, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, karena dukungan kita semua inilah Pak Sekda, kita bisa bangkit, Lahat bisa maju. Saya senang kemarin ngobrol dengan teman-teman Sakti yang baru dikukuhkan UMKM-nya. Beliau dari perusahaan, salah satu perusahaan lah di Lahat, Pak izin Pak, kami mau bangun kuliner lemang, ya Pak Heri ya, kuliner lemangan itu yang ada di mana Pak Heri itu? Tanjung Siri. Kami mau buat itu parkirannya pakai paving block Pak. Terus juga tempat makannya mau kita rapikan karena bagus Pak, kalau di sana kita makan lemang, natapnya langsung ke tepian sawah. Keren. Tapi ada permasalahan Pak. Gimana? Pemilik lahannya bukan penjualnya Pak. Itu pemiliknya ada lagi dia menyewa. Oke, nanti kita fasilitasi melalui kepala desa, camat ya. Tolong difasilitasi sehingga wisata kuliner lemangan Lahat itu lebih bagus dan indah lagi. Nah, inilah yang kita inginkan dengan adanya mall pelayanan publik seperti ini, launching-launching seperti ini, para perusahaan-perusahaan, para stakeholder, BUMN, BUMD di Kabupaten Lahat berlomba-lomba ingin memberikan kontribusi yang terbaik buat Lahat. Nah, setelah ini Pak Didit akan menyampaikan kepada saya, Pak, kami pengen ini. Ya, makasih Pak Didit ya. Terutama yang stunting ya Pak Didit nanti
dengan Pak Feryid ya, tolong di Pak Kadis Kesehatan, Pak Ujang ya, tolong kita bicarakan nanti kita launching kegiatan stunting itu yang di desa dan kecamatan sehingga stunting kita di Lahat zero stunting dan juga kemiskinan ekstrim kita tingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan dari kami. Semoga kegiatan yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya pantun dulu boleh ya? Tadi Pak Akik ada pantun. Minta cetannya. Ya. Semangat pagi menggunakan batik. Nah, ini batik khas Lahat nih. Ya, ini ada rumah bakinya, ada kaganga ya. Ada ini motif apa yang di rumah baki ya, ada rumahnya. Kucing tidur jangan diusik. Bisa nyakar nih Pak ya. Apalagi yang di samping itu. Mari bersinergi untuk mall pelayanan publik, menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyelenggaraan pelayanan bergerak mobile di Kabupaten Lahat kita nyatakan sama-sama secara resmi dibuka. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih Bapak Muhammad Farid SSTP MSI yang telah meluncing secara resmi, dan mohon berkenan Bapak untuk langsung menuju ke mobil pelayanan publik ya, untuk kita melaksanakan pemotongan pita diikuti oleh seluruh Forkopimda dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat. Ya, dan kami mohonkan kepada Bupati Lahat, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili Kajari Lahat dan Dim 0405 dan juga dari Polres Kabupaten Lahat untuk mengambil masing-masing gunting lalu menggunting pita yang telah disiapkan. Untuk yang pertama, Bupati Lahat, mohon berkenan Bapak Muhammad Farid SSTP MSI dan juga Ketua Pengadilan Negeri Kajari Lahat dan Dim 0405 Kabupaten Lahat dan juga Polres Kabupaten Lahat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, dan kami persilakan kepada sisi sebelah kiri dan kanan untuk masing-masing Forkopimda sekaligus memotong pita yang telah kami sediakan. Ketua Pengadilan Negeri Kajari Dandim dan juga Polres, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil pita dan memotong pita yang telah disediakan. Baik, pelayanan bergerak atau mobile ini telah disediakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, di mana menyediakan pelayanan berupa perizinan dan non-perizinan, diantaranya izin persetujuan bangunan gedung, IMB, izin praktek bidan, izin praktek perawat dan izin reklame dan lain-lain. Lalu di mobil kedua ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yaitu pembuatan KTP, pembuatan akte, pembuatan KIA, pembuatan kartu keluarga. Pada saat ini saya lagi berada di mobil bergerak pelayanan Bank Sumsel Babel. Alhamdulillah tadi dijelaskan bahwasanya untuk pengurusan buka buku tabungan
dan juga pelayanan pembayaran itu sangat efektif efisien karena nggak perlu pakai antri lama, duduk langsung dilayani dan langsung dapat buku tabungan yang langsung live. Nah ini luar biasa, masyarakat real time, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bank Sumsel, tapi Bank Sumsel yang datang menjemput masyarakat, ya, untuk melayani masyarakat. Ya luar biasa, terima kasih kepada Bank Sumsel, tetap semangat melayani masyarakat. Dan tentunya juga Bank Sumsel ada online juga kan? Ya, ini yang online. Oke, jadi langsung dilaksanakan bersama customer secara online tanpa banyak ribet. Nah, kebetulan Dukcapil Lahat juga ada namanya aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah ini juga bisa nanti berkolaborasi seperti bank-bank yang lain juga sudah ada pakai barcode. Nah nanti kita sama-sama satukan, integrasikan dengan menggunakan IKD, nanti langsung bisa terlayani. Bagus sekali. Nah ini perlu nanti kita sama lakukan bersama sehingga lebih cepat lagi nanti layanannya. Terima kasih kepada Bank Sumsel. Iya, dan juga dari Mobile Bank Sumsel Bubble menyediakan pelayanan pembukaan rekening, pembayaran PBB dan lain-lain. Dan saat ini Bupati Lahat sedang berada di Mobile Bank Sumsel Bubble. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bank Sumsel Bubble Lahat. Ya, dan juga kami persilakan Bapak Bupati Lahat juga meninjau mobile yang lainnya. Ya, dari Dinas Sosial juga ada dan juga dari Dinas Perpustakaan. Kabupaten Lahat juga menyediakan mobile. Baik, kami persilakan Bapak Muhammad Farid untuk meninjau di Mobile Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Sekarang saya berada di Mobile Bergerak Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan. Di samping saya ada Pak Kadis Dukcapil, Pak Dedi. Pak Dedi bisa jelaskan loket ini melayani apa saja, Pak? Sebelum ke loket ini ada front office namanya Pak. Jadi semua syarat harus ke front office dulu, baru setelah di front office petugas baru mengantar ke loket-loket gitu kan. Di loket ini tersedia pencetakan KTP Pak Bupati, kemudian pencetakan KK juga, kemudian juga ada akte kelahiran Pak, ada akte kematian dan dokumen-dokumen lain yang dipentingkan. Cuman kami Dukcapil menyiapkan ruang khusus untuk identitas kependudukan digital. Di salah satu ruangan ada di samping laktasi, itu disediakan ruangan khusus untuk masyarakat atau teman-teman kita yang berada di sini saat ini untuk segera melakukan aplikasi IKD, Pak. Harapkan masyarakat Kabupaten Lahat yang belum memiliki IKD, silakan mengurus IKD-nya di pelayanan keliling administrasi kependudukan yang ada di dalam ruangan juga, itu di samping ruang alaktasi. Nah silakan, ini sangat memudahkan untuk kita mengintegrasikan pelayanan. Karena apa? Dengan barcode yang ada di IKD itu akan terintegrasi langsung dengan sistem pelayanan, contoh di Bank Sumsel. Itu tidak perlu dicatat nama, tempat tanggal lahir secara manual, tapi secara sistem langsung muncul di desktop komputer Bank Sumsel Bubble. Nah karena membaca QR code atau barcode seperti itu. Nah, ini kemudahan yang dilakukan dalam rangka efektif dan efisien pelayanan Dukcapil. Dan juga di sini ada loket pelayanan akte lahir, kartu keluarga, KTPL dan lain sebagainya. Dan saya titip buat Pak Dedi, Kadis Dukcapil dan teman-teman, di Dukcapil Kemendagri itu ada namanya inovasi ADM, administrasi anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri ini seperti mesin ATM, jadi bisa langsung cetak sendiri, self services.
bisa melayani KTP kartu keluarga sendiri, tidak perlu pakai petugas. Nah ini juga nanti kita anggarkan Pak Dedi ya untuk ADM ini untuk pelayanan kepada masyarakat menunjang seperti yang diarahkan oleh Pak Akik tadi. Ya Pak Akik tadi, Pak Asisten Deputi menyampaikan ada pelayanan self services. Nah salah satunya ada di Dukcapil. Jadi tanpa ada petugas bisa melayani sendiri. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mulai hari ini sudah aktif ya. Ada yang standby di sini dan rekan-rekan media bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Pak Kadis. Sukses. Lumayan, sukses ya. Baik, kita akan melanjutkan ke mobile yang berikutnya. Ada dari Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Ya. Kalau ini DPMPTSP ya? Ya Pak. Ya. Mungkin Pak Yahya, Kadis DPMPTSP bisa menjelaskan kepada kita semua pelayanan apa aja yang diberikan oleh DPMPTSP melalui pelayanan bergeraknya. Terima kasih. Untuk DPMPTSP, pelayanan yang dilayani kepada para pelaku usaha, terutama berkaitan dengan NIB, nomor induk berusaha. Karena di dalam hal ini, NIB itu sangat diperlukan sekali untuk melaksanakan usaha, terutama keterkaitan dengan UMKM yang belum terdaftar di dalam OSS RBA. Jadi aplikasi OSS RBA itu di dalam pusat itu yaitu di Kementerian Investasi dan BKPMRI. Jadi kemudian berkaitan dengan NIB juga memberikan izin tentang masalah keterkaitan dengan izin praktek keperawatan, izin praktek bidan, dan izin kaitan dengan jintan. Ya, jadi beberapa itu sudah dilaksanakan. Kami kepada masyarakat terutama yang diinginkan pelaku usaha yang belum mempunyai NIB, dan juga ada beberapa usaha yang berkaitan kami kerjasama dengan Kementerian Agama, yaitu standar berkaitan dengan sertifikat halal, sertifikasi halal. Jadi dua item itu yang diutamakan berkaitan dengan sistem jemput antar pelayanan. Jadi Siputar namanya Pak. Mobil ini namanya Siputar. Pelayanan maksimal kepada pelaku usaha di Kabupaten Lahat. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Yahya, Kadis DPMPTSP. Jadi teman-teman semua yang ingin berusaha wajib untuk mendapatkan nomor induk berusaha NIB. Nah NIB ini bisa diurus di pelayanan bergerak yang ada di Plaza Lematang ini. Terus Pak Yahya, kalau untuk antrian seperti apa? Apakah ada aplikasinya atau masih manual atau seperti apa untuk mendapatkan antrian? Karena kalau kita nggak atur nanti antriannya bisa membeludak. Dan ini juga perlu diatur tempat untuk menunggu dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Pak. Untuk antriannya kita ada di ruang tunggu. Di ruang tunggu kemudian diberikan nomor antrian secara tertulis, dibagi nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi dipanggil nomornya untuk dapat ke tempat lokasi pembuatan NIB. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yahya. Berarti secara administrasi pengurusan sudah lengkap ya, sudah ada nomor antri dan sebagainya. Oke, sukses selalu buat Pak Yahya dan teman-teman semua. Semangat. Ya, ada gelandangan kayaknya di mobil. Pak Ekman lagi mendata apa Pak Ekman, kalau di Dinas Sosial pelayanannya seperti apa Pak Ekman? Mungkin bisa cerita Pak Ekman, silakan. Terima kasih Pak. Untuk Dinas Sosial kita di mobil ini melakukan pelayanan salah satunya cek bansos Pak. Cek bansos, sudah itu PKH, BPNT, di mana masyarakat kan kadang komplain
kenapa nama saya kok nggak ada lagi, terus bagaimana cara mengusulkan masuk PKH, BPNT, nah seperti itu. Jadi kita layani Pak, kita data, dan setelah itu kita monitoring ke lapangan yang pengajuan awal, dan langsung kita masukkan ke data SECNG untuk mendapatkan bantuan. Mungkin demikian Pak gambarannya. Ya, coba Ibu Betty, tolong tambah. Ya, untuk sekedar tambahan Pak, dari Dinas Sosial juga kemarin kita pernah juga untuk lembaga konsultasi kesejahteraan itu sosial. Jadi yang masyarakat yang kira-kira ada bermasalah di rumah tangga bisa konsultasi. Tempo hari memang ada yang ininya Pak membidangi ya, itu Bu Elia. Terus di tambahan sedikit ya, di Dinas Sosial juga ada pembuatan untuk KIP Pak, Kartu Indonesia Pintar. Juga ada BBI itu penerima bantuan iuran jaminan itu sosial berdasarkan amanat dari Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Demikian Pak. Jadi Pak Kadis, Bu Kabid lebih kepada pendataan ya dan konsultasi. Ya. Apakah ada semacam pelayanan yang diberikan dalam artian semacam pembayaran atau apa di sini, atau hanya cuma konsultasi aja dia? Kalau di sini Pak untuk konsultasi sudah itu pengen dimasukkan ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah mereka usulkan, tapi kita juga melakukan monitoring benar atau tidak keberadaan mereka itu katakanlah termasuk masyarakat yang tidak mampu begitu Pak. Dan tentu juga harus selektif ya, karena kita kan menuju kepada masyarakat yang sejahtera. Betul. Jangan sampai nanti masyarakat yang sudah berkemampuan masuk ke dalam data DTKS tersebut. Nah ini juga perlu kita lakukan pemahaman, mendukung program pemerintah untuk menjadikan masyarakat ini sadar bahwasanya bantuan pemerintah itu memang diberikan khusus kepada yang berhak menerima, yang tidak mampu. Terima kasih Pak Ekman, Pak Kadis Sosial, dan Bu Kabid. Bu Kabid siapa namanya? Ibu Betty, makasih. Oke, lanjut kita ke sebelah. Oh iya, ya Bu. Makasih izin Pak ya, Pak ya. Susah. Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak ya, makasih. Makasih. Siap. Ya. Oh, mungkin kita foto dulu ya, Pak, Bu. Kita foto dulu sebelum itu. Ya. Sama Ibu, Pak. Ya. Ya, foto dulu sini. Latarnya. Latar sini aja, Pak. Latar di sini ya. Oke. Berarti sini. Bu, foto. Mungkin kepada masyarakat yang belum bisa ke perpustakaan, jadi kita bisa mengunjungi mereka secara langsung, dan koleksi yang disediakan bisa dipergunakan secara gratis. Semungkinan buku-buku ini insya Allah lengkap dari bermacam-macam koleksi. Kan kartunya Bu, hanya membutuhkan fotokopi KTP dan kita tinggal cetak di perpustakaan. Semuanya disediakan secara gratis, insya Allah bermanfaat bagi semuanya, gitu Pak. Insya Allah kalau sudah punya kartu perpustakaan bisa dipinjam dan dibawa pulang. Nah. Saya jadi ingat waktu saya dulu di Palembang. Di Palembang itu ada Kambang Iwa. Nah saya dengan kakak saya naik motor, bawa buku. Sore-sore saya sama kakak saya belajar di Kambang Iwa itu. Dulu belum rame. Iya. Jadi saya duduk di Kambang Iwa, saya baca buku tuh nyaman banget. Nah ini bagus nih. Di sini kan tepian Sungai Lematang. Insya Allah. Iya, nah view-nya bagus sambil duduk-duduk. Sambil nunggu Pak ya. Baca buku sehingga masyarakat Kabupaten Lahat gemar membaca. Nah ini semangat ya, gemar membaca. Iya. Ini perlu kita tingkatkan semangat gemar membaca buat masyarakat Lahat.
Dan mungkin ada satu lagi Pak, insya Allah kami tahun ini menyediakan digital. Jadi perpustakaan digital, koleksi buku secara digital yang bisa di-download melalui Play Store, melalui website, nanti tinggal kita download dan kita akses, begitu. Jadi tidak perlu membawa pixinya, cukup membawa HP ataupun bisa mengaksesnya di rumah melalui laptop, begitu Pak. Biasa. Iya, insya Allah tahun Mantap, ini. luar biasa Insya ini Allah, Pak. inovasi-inovasinya nih Pak Firdaus ya, terus ditingkatkan. Tetap semangat, saya selalu memantau di grup WA-nya Iya Pak. Dinas Perpustakaan. Saya lihat Ya, di sana siap, Pak. senang sekali saya melihat anak-anak yang berkunjung pakai pakaian seragam itu luar biasa. Jadi Sangat memang antusias, insya Allah antusias. anak-anak itu Pak. Jadi Iya. program kegiatan di Kabupaten Lahat ini kita harapkan Bu Ketua Tim Penggerak PKK lebih kepada akar rumputnya, grassroots. Iya. Bukan cuma slogan, tapi betul-betul menyentuh kepada kebermanfaatannya, Iya Pak. kefaedaannya. Nah ini yang kita harapkan betul. Ya terima Iya, Pak. kasih Iya, kepada sama-sama, Pak. Pak Firdaus dan tim. Ibu siapa? Ibu Mary Pak. Bu Mary dan Ibu? Ibu Tuti. Bu Tuti. Nah seperti nama mertua saya Tuti. Baik, terima kasih sekali lagi, Iya, sama-sama, sukses, Pak. semangat selalu ya. Amin, insya Allah. Oke. Amin, amin, siap, Pak. Sekarang kita bergerak menuju Puskesmas Kesehatan. Bu Camat, Bu Elia. Bu Elia sebagai Kepala Puskesmas Bandar Jaya, Pak. Bandar Jaya bersama Ibu Dokter di Bandar Jaya, mungkin bisa cerita pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat sekitar di pelayanan bergerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Kadinkes, hari ini Puskesmas Bandar Jaya memberikan pelayanan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat. Apabila yang ada gula darahnya dan asam uratnya tinggi, baik kolesterolnya, langsung kami berikan obat Pak hari ini. Mana yang pura-pura sakit dilayani nggak di sini? Tetap dilayani Pak, jadi semua yang mau cek kesehatan kita cek semua. Hari ini alhamdulillah sudah 35 orang yang cek kesehatan hari ini Pak. Saya curiga mau ketemu sama ibu dokternya aja sepertinya. Termasuk rekan-rekan dari Bang Sumsel sudah cek semua tadi Pak. Alhamdulillah. Bagi Izin. teman-teman yang hadir kalau Bapak boleh cek Oh Pak. ya boleh langsung. Sama Ibu sekarang. Ya langsung ya sama ibu ya. Pak Sekda, Pak tes kolesterol, ya Sek. Gula darah, kolesterol. Sini, satu Pak Sekda. Chandra Pak Sekda. Gula darah. Duduk dampingi. Silakan duduk dekat Bapak. Kalau didampingi Ibu normal nanti. Saya yang nggak normal. Tenang. Chan langsung Pak Sekda. Usia Bapak normalnya 130/90. Bulan puasa mungkin agak kurang tidur. Puasa ngaruh ya Bu, jangan Ya, kurang tidur biasanya agak suka naik. Kurang tidur biasanya Pak, kurang tidur memang agak naik. Kolesterol darah Bapak sama kolesterol. Ibu, iya, saya selalu rendah sih tekanan darahnya biasanya. Betul Pak ya. Biasanya saya 90/60. Tapi tidak ada lenyap atau apa Ibu? Ya, karena memang biasanya begitu. Jadi sudah stabil dengan kondisi seperti itu. Kolesterol atau memang nyaman?
Yang itu tuh makanan yang kasih susu itu Pak. Terus santan. Santan banyak juga ada. Santan ya. Santan, gaji-gaji gitu ya. Jeruan-jeruan. Kurang nih. Iya. Pepek nggak apa-apa, dokter. Ibu mau dicek juga? Ibu maju aja. Nggak apa-apa, di sini aja. Nggak apa-apa, Pak. Duduk aja, Pak. Ibu maju aja. Agak Lebih baik ini. Ketahuan. Malah diperiksa, Pak. Lebih baik mencegah. Harus. check up standar normal kan pada dia senior. Cek. Udah. Pak Darul. Darah bangsawan itu. Bos kami gulanya tinggi. Karena ibunya manis, jadi sering mandang ibu kan Oh ya Iya baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, saat ini penjabat Bupati Lahat sedang melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Mobile Dinas Kesehatan, juga memberikan fasilitas pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol gratis untuk Bapak Ibu semuanya. Dan juga di MPP juga disiapkan satu buah ruangan, itu pemberian ASI eksklusif untuk ibu-ibu, juga nanti akan ditinjau oleh Bupati Lahat. Ya, dan saat ini Bapak Asisten Deputi juga masih membersamai kita, Bapak Aki Dwi Soeharto, juga masih standby Bapak. Iya. Dan saat ini juga menyaksikan apa yang telah kita laksanakan, satu demi persatu mobile kita kunjungi dan memberikan pelayanan terbaik untuk Kabupaten Lahat. Dan saat ini Bupati juga melaksanakan pemeriksaan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat. Ya, dan juga saat ini Pak Sekretaris Daerah juga melaksanakan pemeriksaan. Terima kasih ya Bu Dokter, makasih Bu Kepala Puskesmas, Bu Elia, makasih ya Dek ya. Kasih ya, ke ruangan laktasi. Selanjutnya kita ke ruangan laktasi. Ayo buat ibu-ibu yang mau ke laktasi silakan. Assalamualaikum. Oh ini. Wah, cuci tangan dulu. Mungkin bisa diceritakan Ibu ya bagaimana untuk pelayanan laktasi ini dilakukan oleh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati dan Ibu Bupati, Pak Kadinkes, kami sedikit menceritakan kenapa di fasilitas umum itu harus disediakan ruang laktasi atau ruang tempat menyusui bagi ibu-ibu yang sedang dalam masa menyusui, yang berkunjung ke tempat umum, misal di mal, di fasilitas umum lain seperti terminal, di pasar dan sebagainya, kemudian di perkantoran, di fasilitas kesehatan. Itu alhamdulillah untuk fasilitas kesehatan kita di seluruh puskesmas Kabupaten Lahat sudah tersedia semua ruang laktasi, Pak. Kemudian yang tempat-tempat umum di mall, city mall, kemudian di terminal itu juga sudah ada fasilitas tempat menyusui. Karena hak anak adalah harus mendapatkan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Jadi artinya tidak ada alasan anak tersebut tidak mendapatkan ASI karena ibunya bekerja. Jadi ruang laktasi bisa digunakan untuk ibunya menyusui anaknya, atau pekerja itu sendiri yang anaknya tinggal di rumah, dia bisa memanfaatkan ruangan untuk memerah ASI-nya, nanti dibawa pulang ke rumah.
Terima kasih Bu Elia, Bu Tia. Bu Tia ini dari Dinkes ya. Nah, untuk ruang laktasi ini tentunya dipastikan aman dan nyaman ya buat ibu-ibu yang menyusui, sehingga pada saat ingin mendapatkan layanan di NPP di mobile bergerak ini bisa terlaksana dengan baik karena tidak perlu pulang ke rumah untuk memerah ASI-nya. Luar biasa. Terima kasih Pak Taufik, Kadinkes dan Bu Tia atas usahanya untuk menjadikan ruang khusus ibu menyusui. Selanjutnya kita lihat ke sebelah, ada ruang IKD. Nah, ini untuk pendaftaran identitas kependudukan digital. Mungkin bisa diceritakan proses IKD berapa lama dan kemanfaatannya seperti apa, Pak Kadis? Ini ruang IKD Pak, jadi aplikasi IKD ada di ruang ini. Jadi katakanlah kalau untuk pengurusan IKD menyangkut sinyal juga Pak. Jadi kalau umpamakan sinyal bagus, 5 menit terlalu lama Pak. Jadi nanti kita usahakan bagaimana sinyal ini bisa menjadi lebih baik. Kemarin itu kami mencari sinyal itu agak susah-susah melalui M2M-nya Pak. Tapi kita sekarang ini dibantu karena kita ada WiFi. Bisa dibantu melalui WiFi, jadi M2M-nya nanti kita akan lebih baik lagi, mudah-mudahan memakai beberapa M2M sehingga sinyal bisa menjadi lebih baik Pak. Terima kasih Pak Kades. Hari ini sudah ada berapa yang dilayani IKD-nya? 15 ya, Alhamdulillah. Nah sekarang kita lihat ada Pak Asisten 2 yang sedang berproses pembuatan IKD. Coba kita tanya kepada Pak Asisten 2 bagaimana layanan proses IKD-nya. Mungkin bisa bercerita Pak Asisten 2. Terima kasih Pak Bupati. Alhamdulillah yang melayani juga manis. Jadi prosesnya ini dipercepat Pak. Walaupun KTP asli saya tidak dibawa, bisa dibuka melalui HP, dilihat dan dimasukkan di aplikasi. Alhamdulillah kalau ini nanti dilaksanakan juga kepada masyarakat dan mungkin ini dapat apresiasi dari masyarakat dan masyarakat juga sangat mengucapkan terima kasih atas pelayanan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asisten 2, Pak Iksan. Beliau menyampaikan pelayanan IKD sangat ramah, cepat dan sangat memudahkan kepada masyarakat. Tidak perlu bawa KTP fisik lagi, cukup bawa Android, sudah ada IKD. Nah ini bisa untuk terintegrasi dengan semua layanan yang ada di Kabupaten Lahat. Terima kasih Pak Dedi, Pak Asisten. Kita lanjut, Bu Mega, kemana Bu Mega? Baik, selesai sudah Pak rangkaian tempat-tempat yang telah kita kunjungi. Ya. Boleh kita lihat ke depan Pak. Nah kita masih live streaming bersama Kominfo. Bapak Bupati terima kasih telah bersama kita dan melihat mengunjungi mobile yang telah kita sediakan. Ya Pak, ini satu harapan ke depan Kabupaten Lahat seperti apa nih Pak? Ya. Harapan kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Lahat ini lebih berfaedah dan bermartabat tentunya. Berfaedah itu bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Lahat. Bermartabat artinya kita memiliki pride, memiliki harga. Harga itu bisa timbul karena kita mengikuti semua ketentuan dan regulasi yang ada. Mengikuti semua arahan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai dengan level lurah dan desa. Nah ini penting oleh kita, seluruh masyarakat Kabupaten Lahat dan seluruh pemerintah Kabupaten Lahat, Forkopimda Kabupaten Lahat ingin menjadikan masyarakat Kabupaten Lahat itu sejahtera dan ingin menjadikan Kabupaten Lahat itu maju dengan menerapkan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah sistem pemerintah berbasis elektronik dan juga standar pelayanan yang dilakukan oleh Menpan RB pada hari ini, di mana tadi kita diberikan arahan untuk pelayanan berbasis self-services, pelayanan berbasis teknologi, dan juga pelayanan yang berbasis terintegrasi. Nah ini yang kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu semua. Semoga ke depan semua layanan yang ada di Kabupaten Lahat itu lebih dekat, lebih nyaman, dan lebih efektif dan efisien.
Baik, dan juga ucapkan terima kasih Bapak waktu telah membersama kita dan hadir melaunching secara langsung nih Bapak. Kami juga ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan terima kasih bersama Bapak Aki Dwi Soeharto yang telah membersama kita secara Zoom meeting dari Menpan RB. Dan juga Bapak Ibu hadirin berbahagia, marilah kita tutup dengan sebuah pantun nih Pak. Iya, buah bit rasanya unik, mempunyai manfaat sangat hebat. Selamat untuk launching pelayanan publik. Jadikan Kabupaten Lahat yang berfaedah dan bermartabat. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Lahat dan saya tutup nih Pak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.